Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga semuanya sehat, walafiat, mudah-mudahan tetap semangat dan tidak menyerah hari ini. Ya, tidak menyerah artinya harus terus semangat beraktivitas, semangat beribadah, semangat belajar, dan semangat membantu. Baik, Anda sekalian, hari ini kita berjumpa lagi di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Nah, agar kita bisa belajar dengan baik, maka terlebih dahulu, mari seperti biasa kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Doa dipimpin dari Ustaz Sahran. Silakan Anda mengikuti dan mengaminkan. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita baca menjadikan kita semakin cerdas akalnya, cerdas hatinya, dan tentu cerdas akhlaknya. Baik, Anda sekalian yang Ustaz Zahran banggakan, hari ini kita materinya masih sama, yakni meyakini bahwa Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Ya, Anda masih ingat apa artinya Esa? Sudah kita bahas minggu lalu, mudah-mudahan tidak ada yang lupa. Nah, bagi Anda yang lupa, kita ulangi satu pembahasan ini. Esa artinya satu atau tunggal. Ya, masih ingat ya? Esa artinya satu atau tunggal. Tidak ada sekutu baginya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada yang menyamai kekuasaannya. Insya Allah Anda masih ingat semua. Nah, karena hari ini pembahasan kita adalah Allah Maha Esa dan Maha Pemberi, maka pada pertemuan yang kedua ini, fokus kita, pembahasan kita adalah Allah Maha Pemberi. Ya. Baik, Allah Maha Pemberi. Kira-kira Anda bisa tidak menyebutkan apa saja pemberian yang Allah berikan kepada kita, mulai kita lahir, bahkan mulai dari di dalam perut ibu sampai lahir sampai sekarang. Kira-kira berapa banyak pemberian yang Allah berikan kepada kita? Kira-kira Anda bisa menghitung? Kalau Anda bisa menghitung berarti hebat. Ya, karena tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti luar biasa kalau Anda mengatakan saya bisa menghitung. Nah, hari ini kita belajar bahwa Allah Maha Pemberi, dan pemberian Allah itu tidak bisa dihitung saking banyaknya. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Kahfi di ayat-ayat terakhirnya, ya, jika kalian, wahai manusia, ingin menghitung nikmat Allah, kemudian kalian menjadikan lautan sebagai tinta, pepohonan sebagai pulpen misalnya, atau daun-daun jadi kertas, itu tidak akan cukup untuk menghitung nikmat Allah. Bahkan didatangkan laut yang sama pun masih belum cukup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa Anda? Nikmat Allah itu sangat banyak. Nah, terkait dengan ini, maka kita belajar bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna. Masih ingat artinya Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya? Ada 99. Insya Allah kelas 2 sekarang, kelas 3, 4, 5, 6, insya Allah sudah hafal semua. Kecuali ada yang lupa, karena mungkin tidak pernah membaca lagi. Di sekolah kan kita setiap hari membaca Asmaul Husna. Ustaz Zahran berharap di rumah pun Asmaul Husna tetap dibaca. Ya, tetap dihafalkan, tetap dipelajari. Nah, Anda sekalian,
Dari 99 Asmaul Husna itu, hari ini kita akan mengambil satu. Apa itu? Al-Wahhab. Apa artinya Al-Wahhab? Allah Maha Pemberi. Jadi kalau ditanya, apa arti Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Atau misal pertanyaannya, dari 99 Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Pemberi apa? Jawabannya adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab. Baik, Anda sekalian, lalu apa saja pemberian Allah yang diberikan Allah kepada kita? Ya, Allah memberikannya secara percuma gratis. Ya, Allah memberikannya gratis, tidak minta biaya. Kita tidak harus membayar. Itu saking sayangnya Allah kepada kita. Kira-kira Anda bisa menyebutkan tidak? Apa saja pemberian Allah yang gratis? Semuanya. Betul sekali. Semua pemberian Allah itu gratis. Ya. Kita lihat matahari misalnya. Ya. Matahari itu pemberian Allah atau pemberian manusia? Allah yang berikan. Dan gratis. Hari ini kita bisa menghirup, melihat matahari, melihat siang itu karena adanya matahari yang Allah terbitkan. Jadi bersyukur kita karena Allah masih menerbitkan matahari. Ada air mengalir. Coba kita bayangkan seandainya tidak ada air. Bagaimana kehidupan? Manusia tidak bisa hidup. Binatang tidak bisa hidup. Tumbuhan juga tidak bisa hidup. Kenapa? Karena manusia, binatang, tumbuhan, itu semuanya membutuhkan air. Dan itu gratis dari Allah. Terus kalau beli galon gimana Pak Ustadz? Nah itu karena sudah diolah oleh manusia kemudian dijadikan bahan untuk berdagang, berbisnis. Tapi pada dasarnya air itu adalah gratis. Lalu apalagi? Udara. Udara juga gratis. Hari ini kita bisa hidup karena menghirup udara. Gratis. Seandainya udara tidak bisa kita hirup, berarti kita meninggal. Ya, karena udara itu kita butuhkan untuk kehidupan. Bulan yang indahnya luar biasa di malam hari. Bintang-bintang yang gemerlapnya luar biasa di malam hari. Itu semua gratis. Tontonan gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebatnya lagi Anda sekalian, semua yang gratis-gratis itu diberikan selama 24 jam non-stop. Nah, ini hebatnya Allah. Jadi, matahari tidak pernah berhenti. Ya. Udara tidak pernah berhenti. Air tidak pernah berhenti. 24 jam. Itu terus ada. Silakan kita bayangkan Anda sekalian jika seandainya Allah menghentikan air. Air tiba-tiba hilang di bumi. Mati semua manusia. Meninggal semua manusia. Bahkan bukan cuma manusia. Tumbuhan, binatang, semuanya akan punah karena tidak ada air. Seandainya Allah menghentikan matahari tidak bersinar, maka kehidupan pun tidak akan indah. Karena semuanya gelap. Mati total. Begitupun seandainya Allah mencabut misalnya malam, maka semuanya siang, tidak indah kehidupannya. Maka luar biasanya kita adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bersyukur, dialah orang yang luar biasa. Nah, sikap kita kemudian adalah bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya kepada Allah? Oh, sujud syukur, Ustaz. Betul. Ada yang lain? Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Betul, pintar Anda sekalian. Bersyukur kepada Allah selain sujud syukur karena rezeki adalah semakin semangat untuk sholat. Semakin semangat untuk sholat. Bagaimana dengan sholatnya Anda sekalian? Insya Allah di rumah sholatnya tidak berhenti. Ya, semakin semangat untuk bersedekah, berbagi. Itu adalah salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak sombong. Itu adalah salah satu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan Allah, kita berterima kasih dengan cara apa? Meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan sholat kepada Allah, meningkatkan sedekah, meningkatkan akhlak yang baik, meningkatkan semua kebaikan-kebaikan yang bernilai pahala kepada Allah. Itu cara kita bersyukur. Lalu yang kedua, sikap kita kepada pemberian Allah adalah mencontoh Allah dengan menjadi pribadi yang suka memberi. Memang boleh mencontoh Allah, harus. Allah Maha Pemberi, kita harus mencontoh Allah dengan apa? Jadi manusia yang suka memberi. Jadi manusia yang suka memberi. Jangan perhitungan. Tidak boleh pelit. Tidak boleh kikir. Ya. Apa yang kita punya, ayo. Kalau kita bisa memberi, berikan kepada saudara kita. Berikan kepada yang membutuhkan. Contoh, kalau kita ke sekolah, insya Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah bersama-sama kembali belajar dan bermain di sekolah. Contoh kita ambil di sekolah misalnya, ya ada teman yang ke sekolah kemudian lupa membawa pensil. Dan saat itu kita punya 4 atau 5 pensil yang kita bawa. Kira-kira yang terbaik adalah kita diamkan, kita pinjami, atau kita berikan 1 pensil kita. Yang pertama kita diamkan, ini tidak benar. Yang kedua kita pinjami, baik. Yang ketiga jauh lebih baik jika pensilnya kita berikan. Ya, dipinjami boleh, tapi kalau mau lebih baik adalah berikan pensil. Ananda, ini saya punya 4 pensil, kamu pilih 1 saja, ambil silahkan. Itu lebih baik. Ya, memberi. Atau misal, ya kita punya rezeki ekonomi, rezeki uang, ya kita tahu ada anak yatim piatu yang meninggal oleh orang tuanya, kita punya rezeki diberikan. Kemampuan untuk memberi. Ini yang diajarkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulullah SAW. Harus kita contoh. Ya, ada orang yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Apa yang bisa kita bantu? Bantu dengan uang jika punya uang. Bantu dengan ilmu jika punya ilmu. Bantu dengan tenaga jika punya tenaga. Bantu dengan apa yang kita miliki. Itulah konsep memberi. Berikan yang kita punya dan jangan berharap balasan. Jangan berharap balasan. Harapnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ananda sekalian, ini pembahasan kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Jadi selanjutnya untuk menyempurnakan pembahasan kita hari ini, di buku Ananda pada halaman 28 sampai 29 pada tugas individu nomor 1, 2, dan 3. Di bawahnya kemudian ada latihan soal, tidak usah dikerjakan, ya. Cukup pada tugas individu 1, 2, dan 3. Ya, mudah-mudahan dengan Ananda mengerjakan itu, Ananda semakin paham tentang Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.